Welcome back to Siput Hutan. Siput Hutan. Menyambung dari pertanyaan netizen ya. Netizen itu kalau tanya kan kita pasti hargain ya Mas ya. Bikin catatan Suprapto, bikin. Sudah. Ya, catatan Likan, bikin. Catatan Rang-Rang minta dibikin ya toh. Sudah. Ada satu catatan. Oh, catatan Om GL yang itu. Yang terakhir tuh ya? Double cabin Ya, itu double ya. cabin. Udah kita bikinin. Terus ada yang sebenarnya setelah catatan Rang-Rang ya. Jadi kan Prapto, Rang-Rang, Likan, GL ya. Setelah Rang-Rang itu ada yang tanya itu gini. Bikin catatan Goblin. Nah, jadi Kita dulu cuman itu ya, ganti metalnya belum direview total ya? ya belum direview total. Jadi ya itu kita bikin. Cuman langsung suasananya mendung ya kalau ngomongin Goblin. Kenapa kira-kira Mas? Kalau ada yang tanya ya, Goblin gitu, mobil Siput Hutan Goblin. Apa yang terlintas di pikiranmu pertama kali? Monster. Monster. Kalau saya capek, gitu ya. Soalnya berat itu. Ya, berat, ribet ya. Mobil paling ribet itu ya. Bener. Jadi ya, karena ditanya ya akhirnya kita hadirkan ya. Inilah dia Goblin. Awas. Awas, boyokmu sakit nanti ya. Ya, ini adalah Goblin. Goblin ini kita bikin catatan lah wes ya. Selamat datang di catatan Goblin. Goblin. Sebenarnya mobil ini cukup enak sih. Ini kan basicnya Traxxas, cuman bodinya ini terlalu berat. Jadi di atasnya ini terlalu, ya untuk ekstrim agak sedikit kesulitan. Agak sedikit kesulitan ya. Iya. Besok braking pakai Goblin, saya pakai Likan, jatuh 100.000. Gimana? Hah? Jadi mobil ini dibangun gara-gara nafsu belaka ya. Pengen punya ya. Pengen punya RC Traxxas yang full, wes, Full upgrade. Full upgrade. Ya akhirnya mobil ini terlahir dengan apa ini kalau nyebut itu apa ya? Dengan cita-cita ya, yang seperti itu. Lambo, pokoknya. Pokoknya, nah, nafsu, betul. Nah, keluar kata pokoknya harus punya, pokoknya harus bisa, pokoknya, akhirnya terjadi. Nah, Goblin ini sendiri, gimana ya ceritanya? Dibuat itu dari tangan ke tangan ya. Jadi ini sampai ke rumahnya Om Pujo, ini sampai ke tempatnya Simon, ngecat, wis dari Surabaya, Mojokerto, kok Mojokerto? Mana itu? Madiun ya, wis wiri lah pokoknya. Akhirnya jadi, terus sekarang dibuat catatan. Nah, mobil ini sebenarnya sudah sering kita pakai di beberapa kali episode. Terus kemarin Mas Hafid itu ngelihat Hon kalau nggak Kisun ya? Hon ya, ngeliat Hon, kita bikin yuk single trailing. Ya udah, itu mobilnya apa? Goblin. Nah, terakhir waktu trailing apa itu namanya beli? Yang di air-air itu yang di sungai itu loh. Ya. Bukan, yang karakternya cewek, karakternya Ayu. Oh, pakai ini apa? Kali Kromo. Saya lupa itu tempatnya ya. Jadi itu ada di video terakhirnya Goblin. Itu lampunya sempat bermasalah. Dan akhirnya saya putuskan untuk motong di tempat. Wis. Sambil kita review ya, mobil ini sebenarnya tidak ada masalah. Mobil ini masalahnya cuma perlistrikan lampu ya. Dan kabel-kabel yang tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Ya dulu mungkin waktu sekolah itu kita kebut semalam ya. Berhubung ini mobilnya kita sendiri ya nggak rapi-rapi amat gitu loh. Terakhir kok bikinnya rapi, semua jadi rapi ya. Kapok sama yang ini ya. Jadi kita buka catatan lama kita buka luka lama kita rakit ulang dia hari ini. Saya hari ini di divisi Dinas Perlampuan. Kamu di divisi apa? Mesin. Dinas Mesin dan Perkopelan ya. Kita akan betulin ini semua sambil direview. Oke, body pakai Injora WB313 D110, full interior ya. Jadi nanti interiornya bisa kalian lihat di feel-nya Mas Kipli. Oke, ban serep pakai ban serep plastik ya ini Mas? Iya, yang belakang pelek plastik. Pakai pelek plastik untuk menghindari
beratnya tambah ya. Terus lampu atas realistik nyala semua. Terus ini perkoperan ya, beli di macam-macam ini, sampai ada sarang laba-labanya ini. Beli di mana aja lah, pokoknya. Ini tepak kita beli. Anak-anak TK itu tak? Ini tepak sumpit. Tepak sumpit. Tepak sumpit, bro. Terus ini jack lifter RC4WD. Nah, kalau ada yang nanya jack lifternya caranya masang gimana Om? Kita pakai plat ya, terus kita pakai body pin ya. Ya pakai body clip ya biar rapi ya. Ini tetap bisa dipakai. Kalau ada yang nanya bisa kepake apa enggak. Kenapa? Karena kurang panjang. Mobilnya ketinggian. Tapi ya tetap harus dipakai. Roll cage rapi banget ya. Bikinan Om Pujo, lengkap dengan tangga dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kalau ada yang tanya body chat di mana, chatnya di Simon. Caranya gimana? Hubungi Instagram Simon atau lewat kita juga bisa. Terus hari ini saya mau betulin lampu ya. Jadi lampu ini akan saya makeover dengan LED terbaru kita. Jadi kita punya LED terbaru ini namanya LED Prisma. Harganya berapa, Mas? 55.000. 55.000 ya, ongkos pasangnya 25.000. Jadi ini TOP BGT. Jadi ini nanti bagus banget di dalam sini. Terus saya mau merotolin nyari ya. Di sini ini banyak ruangan rahasia ya. Saya mau nyari di mana dulu kita naruh modul ya. Modulnya LED bar. On off itu dah. Ya, modulnya LED bar karena ya kita akan mencari listrik dari situ. Jadi perbodian itu saya handle. Terus Mas Hafid, gimana? Dijelasin Mas? Ini ya sasis masih punya ini ya Traxxas ya, Traxxas TRX 4 yang seri panjang ya. Kan ada yang TRX 4 itu yang pendek, itu yang short. TRX 4 ada sport, ada yang biasa, ini yang biasa. Yang sport itu yang nggak ada ininya loh, di vlog. Oh gitu. Ini udah motor udah pindah depan, tapi nanti kemungkinan diganti karena 20T masih terlalu berat ya. Karena bodinya juga terlalu berat, jadi 20T kemarin itu sampai panas, jadi malah drop, tenaganya hilang. Kita back to basic, Racing 35T yang unik ya, karena dinamo ini adalah dinamo yang paling kuat menurut si Pudutan karena dia nggak pernah rusak. Meskipun dia nggak ada punch-nya, tapi dia nggak pernah rusak ya. Yang penting dia nggak pernah rusak. Gitu loh. Bener-bener. Jadi ya kan kita pasang satu persatu kalem. Perkabelan kasih box kayaknya. Perkabelannya mau dibikin apa? Ini kalau ada yang tanya diapain? Disemprot kontak cleaner. Kontak cleaner itu apa? Kontak cleaner itu ya memang semprotan untuk bersihin karbon. Perlu di break in nggak? Ya kalau dinamonya kotor perlu di break in. Kalau dinamo ini kan kamu lihat sendiri. Ini bekas tapi memang dipakai 2 kali tok ya. Yeah. Jadi hampir nggak perlu di break in. Ini dia Pak. Itu dipersingkat Mas. Jadi itu dibukai semua terus kita persingkat. Diceritain dulu dong spesifikasinya ya. Semua dari depan sampai belakang. Spesifikasi TRX 4 gardan full metal. Jadi cuman dalam-dalamnya masih sama ya? Ya. Gardannya full metal, dalamnya ori Traxxas. Karena memang kalau beli Traxxas itu ya dalamannya tetap pakai Traxxas, masih cover kuat aja. Kok. Terus servo depan pakai DS yang 25. 35. Oh iya, 35 kilo. Engine sound yang single. Ini engine sound yang single. ISC 1080. Terus ini servo milik Traxxas juga? Enggak, gantian semua. Servonya punya Traxxas nggak bertahan lama ya. Ini pakai Power HD. Power HD. Jadi kalau buat kalian semua yang pengen main Traxxas, mendingan ya kan servonya diganti ya. Mikro servo transmisi, diferensial itu gantian semua. Kalau sudah naik Traxxas sudahlah, jangan sambat mahal. Iya. Jangan ngomel, mahal kan, mahal. Oh, mahal. Iya, RC-mu nggak murah. Jadi ya semakin mahal RC semakin banyak yang harus diperhatikan karena biasanya kalau semakin mahal RC itu fiturnya ya semakin banyak ya Mas ya. Nah, kalau fiturnya tapi semakin servo banyak yang kecil itu kalau yang metal memang mahal. Iya, setuju.
Bisa nggak diganti servo 1/10? Bisa. Tapi Terlalu break. banyak akal. Kameramen kenapa ya? Kejut. Oh. Oke, jadi untuk kalian semua ya, kalau ngeliat kabel kayak gini, ya, kalau ngeliat kabel kayak gini, itu jangan panik ya, jangan panik ya. Dilihat ya, dicopot gitu aja, guys. Udah mulai ya. Jadi ya memang harus dibredelin semua, harus dibersihin semua. WP juga harus di WP ulang ya, karena ini sudah uzur ya Mas ya. WP aman. Nah, ini WP Hansi Pututan setahun lalu, boy. Lebih setahun ya. Lebih. Mobil ini ada 2 tahun loh sudah ya. Dari awal-awal kan. Dari awal-awal itu. Bu ingin punya mobil yang bagus gitu ya. Jadi ini WP-nya ya. WP-nya masih bertahan dengan sempurna. Ini pakai receiver dual ya. Dual kabel. Gimana Mas? Kalau ada netizen yang mau bikin kayak gitu, Mas Hafid rekomen nggak? Mana? Untuk RC ini? Rekomen untuk di trailing normal ya. Kalau dibuat di ekstrim jangan pakai yang body apa itu? Landy. Body Landy. Walaupun dia itu fendernya itu udah besar, cuman dia masih sedikit kesulitan. Karena dia mengandalkan banyak tipuan ya. Pantengin terus sob, ini akan lama. Kalau ada yang mau tanya langsung japri aja. Nah, akhirnya ya, tadi kan ngomong ini bakalan seharian ya, ternyata ini harus ganti beberapa hari. Jadi secara kompleks mobil ini udah selesai ya, jadi udah perfect menurut kita. Jadi lampu depan udah kita nyalain semua, wind sudah kita pastiin jalan, LED bar udah kita perbaiki instalasinya, lalu lampu-lampu di bagian belakang ini juga udah nyala semua. Nah, ini bisa kita lihat untuk interior perkabelan juga sudah kita rapiin semua, jadi ini jauh lebih rapi. Untuk wheelbase juga memang sengaja kita net to net ya, jadi kalau kita lihat di belakang itu segaris, di depan segaris, jadi net to net. Buat kita yang suka ekstrim, kalau ngeliat mobil kayak gini nih, bawaannya itu kayaknya banyak yang depan kurang maju gitu ya. Tapi ya kalau kita ngukur dari lingkar wheelbase-nya ini ya, lingkar fender ini, titik wheelbase ini udah pas. Jadi ini bisa kita bagi ya ke kalian, buat kalian semua yang mungkin pengen bangun Traxxas atau pengen membuat RC impian dengan model yang bisa kita lihat bersama-sama ini ya, suka dukanya ada di situ. Jadi ya, gimana ya? Ya, ini kalau dibawa nongkrong gitu ya, acara keluarga gitu, main RC, wah anak kecil. Tapi kalau yang diturunin model-model kayak gini, ya yang ngomong kayak anak kecil itu agaknya mungkin berpikir 2 kali, harus bilang, oh bisa bagus ya, ada suaranya brum-brum-brum kayak mobil beneran. Iya, ya memang ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi kalau beberapa orang menganggap RC itu mainan anak kecil dan lain sebagainya ya itu sah-sah saja. Kalau menurut kalian RC ini mainan anak kecil atau mainan orang dewasa? Tulis saja di kolom komen. Ya karena ini adalah permainan yang melibatkan kreativitas, hobi, dan biaya yang juga nggak sedikit ya. Memang ini adalah permainan yang bisa dibilang untuk orang dewasa atau orang yang sudah mapan lah. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih ya. Sesaat lagi ya, beberapa hari ke depan setelah kalian nonton video ini, kita akan kembali dihadirkan dengan konsep apa itu namanya? Trailing santai ya. Solo trailing santai dengan pemandangan yang memukau dengan sebuah alur cerita. Jadi ya perlulah kadang-kadang kita penyegaran seperti itu. Jangan dikasih obstacle terus, karena yang nyari obstacle stres, yang menghadapi obstacle lebih stres lagi gitu loh. Kameramen yang bikin liputannya itu juga ikutan stres. Kalau ada yang jatuh itu, aduh, gimana gitu ya. Jadi ya ganti-gantilah.
Jadi nanti kita akan bikin konten santai. Cooling down. Lower the tension. Jadi lower the tension trailing. Itu nanti akan kita buat. Mobil udah kita siapin, konsep udah kita siapin. Jadi ya ditunggu aja. Trailing santai ala si bututan. Sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update. Leave a comment for tanya apapun pertanyaan. Your every single question will be answered. Ya, itu adalah hal yang kami inginkan untuk berinteraksi denganmu. Dan terakhir kami meminta kalian untuk melakukan share. Karena sharing penting banget buat growth kita. Semoga konten ini bisa berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa healing bersama-sama, nonton kayak ginian, kita bisa ngeracun bersama-sama ya. Jadi keep it up. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Akhirnya selesai juga. Duh.